Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Jumpa lagi di Cerita Will. Jadi kali ini gue mau sharing terkait dengan pengalaman gue kemarin lagi pas mau coba donor plasma darah. Jadi memang, dari gue positif tuh gue udah bilang dalam diri gue kalau emang gue negatif, insya Allah negatif gitu kan, gue bakal coba untuk donorin plasma darah gue pada orang-orang yang emang butuh gitu. Kan biasanya orang-orang yang positif tuh yang lagi gejalanya parah-parahnya kayaknya ya, itu butuh banget, donor plasma darah. Nah, maka dari itu, qadarullah temen gue kemarin ada namanya Rian, itu konco kental banget yang di Al-Azhar, itu butuh, eee, donor plasma darah untuk golongan darah B gitu, dan alhamdulillah golongan darah gue B gitu ya. Nah, jadi emang sebelum itu pun, dia tuh pernah ngomong ke gue DM beberapa hari sebelum itu ya, kalau dia itu butuh tabung oksigen dan sampai DM gue minta untuk, "Ada nggak nomor tabung oksigen?" Gue bilang, "Gue ada tapi gue di Jakarta Barat dan itu jauh banget dari rumah lo," gitu. "Lo kalau nggak salah di Jakarta Timur lumayan, nggak apa-apa deh," gitu. "Atau coba lo lihat lihat di Instagram-nya Bang Ijul, @IJOEL gitu. Biasanya beliau tuh sering share terkait dengan, oksigen ada di mana yang bisa diisi gitu kan. Nah itu lengkap sih itu insyaallah kan. Nah, dari selang berapa lama setelah itu ternyata gue baru dapat info si Rian ini, masuk rumah sakit. Nah, makanya kemarin ada info, dia juga minta untuk, ada nggak yang bisa donor plasma darah, golongan darah B untuk dia gitu kan. Nah, karena sudah ada kontak personnya, gue chat, itu ternyata adiknya, terus gue bilang, "Gimana nih kalau gue mau donor darah buat Rian?" Nah, karena Rian dirawat di RS Tangerang, di Serpong, di dekat situ lah pokoknya. Nah, itu gue diminta untuk datang ke PMI Kabupaten Tangerang di Bitung tuh. Jadi 30 menit dari rumah gue, masuk tol Kebonjeruk, keluar di tol Bitung. Nah, sampai sana itu screening ketat banget ya. Jadi ada dari kertas gitu yang nanya, bagaimana, kapan terakhir kali Covid gitu kan. Terus, ditato nggak, terus minum obat apa semalam, ada aspirin nggak gitu kan. Habis itu juga disuruh ngisi di aplikasi namanya Sidoni, ada di Play Store itu. Secara digital. Nah, jadi ternyata, eee, syarat-syarat yang ketat itu sebelum dicek darahnya. Jadi kita nggak langsung didonor tuh. Jadi screening dulu nih, syarat tuh, dari ini ya, PMI kabupaten ya, Kabupaten Tangerang, gue dikasih itu 18 sampai 60 tahun, berat badan 55 kilogram ke atas, ditambahkan pria. Kalaupun perempuan itu, kalau bisa harus yang belum pernah hamil gitu. Terus pernah terkonfirmasi COVID-19, surat keterangan sembuh dari COVID-19, kemarin sih gue nggak ada ya, tapi gue buktiin kalau gue itu udah 2 minggu sembuh dari COVID-19 dan nggak ada gejala lagi gitu kan. Nah, bebas keluhan dan gejala selama 14 hari setelah sembuh, memperlihatkan hasil PCR, gue udah ada waktu itu, tidak menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir, terus lebih diutamakan yang pernah mendonorkan darah. Cuman, ternyata yang mungkin orang belum tahu ya, di situ juga nggak tulis soalnya, pas gue datang ke sana itu maksimal itu nggak boleh lebih 2 bulan setelah dia, terkonfirmasi, negatif itu. Setelah dia sembuh tuh nggak boleh lebih dari 2 bulan untuk bisa donor plasma darah. Jadi kalau ada lebih 2 bulan tuh udah kehilangan kesempatan buat donor plasma darah gitu intinya. Nah, eee, dari situ juga kalau udah vaksin itu harus yang udah vaksin kedua dan hitungannya 2 minggu setelah vaksin kedua ya gitu. Nah, dari situ ternyata itu tuh ketat banget. Nah, alhamdulillah gue lolos di screening itu. Screening itu gue lolos, gue masuk ke dalam. Nah itu, tegang lagi tuh, gue takut kalau gue tuh nggak bisa donorin darah gue. Dan akhirnya coba tes tensi kan. Ternyata tensi gue itu 148, itu tinggi banget katanya. Terus gue bilang, "Ini gimana Dok? Bisa nggak turun? Nih saya sih lagi deg-degan ya," gitu. "Ya udah Mas, kalau deg-degan Mas keluar dulu, coba minum air bening," gitu kan, air mineral. Nah, ya udah tuh, gue deg-degan, gue coba tenangin diri, gue bukan balik lagi gue bukan takut jarum, tapi gue takut kalau darah gue tuh nggak bisa dipakai buat donor plasma darah gitu. Nah, akhirnya gue tenangin diri, terus minum air mineral, minum air bening gitu kan. Nah, habis itu gue baca doa, terus gue masuk ke dalam, nah terus dites lagi, alhamdulillah turun jadi 138.
Nah, baru bisa dicek dulu sampel darahnya itu ada sekitar 8 tabung kecil. Ya 8 tabung kecil. Nah, saya cek sampel darahnya tuh seharian. Jadi besoknya baru gue dikasih tahu tuh, ya itu hari ini ya, kemarin gue screening kemarin, hari Sabtu. Nah, terus habis itu udah dong gue nunggu dong. Dan ternyata titer antibody gue tuh nggak cukup. Gue baru dikasih tahu tadi pagi kalau gue nggak bisa untuk donor plasma darah gue. Tapi ya gue yakin sih, kan ada hadisnya kan, insya Allah kalau kita niatin suatu kebaikan udah seusaha mungkin tapi ternyata kebaikan tersebut ternyata itu nggak kejadian dan nggak bisa gitu, insya Allah dapat pahala niat yang satu gitu kan, gitu. Nah, jadi gue dapat info juga, alhamdulillah teman gue ini dapat donor plasma darah, tapi Allah dapat donor plasma darah itu dari, jadi adiknya itu punya teman itu bapaknya udah meninggal, tapi dalam proses itu sempat ini didonorin plasma darah sama orang, itu ada 8 kantong dan itu kebetulan pas golongan darah B. Nah, maka dari itu ya alhamdulillah temen gue katanya malam ini mau dikasih plasma darahnya gitu kan, lagi diproses gitu. Ya cuma intinya poin dari video ini adalah gue pengen sharing kalau emang kita nggak bisa berbagi secara keuangan, nggak bisa bagi secara makanan itu untuk bantu orang yang lagi terdampak gitu. Setidaknya kalau kita pernah positif dan udah sembuh gitu, kalau bisa 2 minggu setelah sembuh itu kita coba untuk donor plasma darah kita. Nah, ataupun jangan sampai lebih dari 2 bulan ya, karena itu jadi nggak kepakai ternyata. Kemarin gue ngobrol sama orang PMI Kabupaten Tangerang begitu. Jadi gitu aja pesan gue, semoga kita selalu selamat dan aman, dan yang udah pernah positif udah pernah positif terus negatif bisa cepat pulih, dan juga berbagi plasma darahnya. Itu aja sih. Assalamualaikum.